lemes-lemes banget nih, belum. Belum Iya, pada kayak belum. sarapan apa? Gimana Padahal nih? tadi udah dikasih snack, udah pada Bener. makan, tapi belum pada keluar suaranya. Kita sekali lagi Sekali lagi ya. Cek sound ya, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru nih yang hadir kayaknya sekitar 1.000 orang di sini karena suaranya kenceng banget. Kenceng nih, banget. Udah pada semangat Mantap. berarti. Luar biasa. Oke, pengen dengar suara semangatnya kalian yang sudah excited pada acara pagi hari ini. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Yes, bisa? Bisa, paham ya? Oke, semangat pagi. Oh, mantap, luar biasa. Semangatnya kerasa banget ya Zar sampai ke kita ya Zar. Bener. Udah pada semangat nih berarti. Oke. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan MC pada acara pada pagi hari ini, saya Anissa Sekar Saya Latifah Maulina Zahra. yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Semoga berjalan dengan lancar ke depannya. Langsung saja, pertama-tama yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMK Tunas Grafika Informatika Ibu Lis Fitriani SPD, Wakil Bidang Kurikulum Ibu Utami Alfiani Eskom, beserta jajaran para struktur dan Bapak Ibu Dewan Guru yang sama-sama kita hormati. Masuk ke dalam rangkaian acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala Program Studi. Yang pertama ada Kepala Program DKV, Bapak Maulana Ardi Eskom. Ada Kepala Program Perfilman, Bapak Bambang Pratama SAG. Dan Kepala Program Usaha Layanan Wisata, yaitu Ibu Muswanah Nur Hidayah SPD. Kepadanya kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mau memberikan apresiasi yang besar buat anak-anak kelas 12 produksi film. Acara hari ini bisa jalan karena kerja kelas kalian semua. Keren banget. Dibantu sama kelas 11-2 juga ya. Ada Zahra, Akram, Radit, Rafli, dan Izwari. Kalian belajar ya. Belajar dari senior-senior yang udah mau lulus ini. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang sempat mikir, biasanya kan acara kayak gini OSIS yang handle, kok sekarang bukan? Nah, justru kali ini kita sengaja kasih ke kelas 12 PF supaya kalian dapat pengalaman nyata. Ini bisa banget jadi modal buat nanti bisa kalian tulis di CV. Pernah jadi tim produksi acara talk show bareng PT Paragon. Keren kan? Selain itu, kita juga ingin kalian belajar empati. Empati itu kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Setelah kalian ngerasain sendiri repotnya bikin acara, kalian bakal lebih ngerti gimana capeknya anak-anak OSIS yang tiap minggu lembur buat acara sekolah TGI tercinta ini. Dan satu hal yang penting, ubah mindset dari sekedar membantu menjadi bagian penting dari tim. Nggak ada yang namanya bansur di sekolah ini. Kita semua di sini belajar, dan belajar itu kadang butuh tanggung jawab. Kita semua di sini belajar bareng, saling bantu. Bahkan orang hebat juga mulai dari membantu hal-hal kecil. Contohnya, Pak SBY dulu waktu muda pernah jadi pembantunya Ibu Megawati. Pernah jadi menteri. Menteri itu kan pembantu presiden. Nah, artinya semua orang hebat pernah bantu orang lain dulu sebelum jadi hebat. Jadi jangan takut disuruh.
jangan minder ditugasin. Sekolah ini bukan tempat untuk menekan kalian, tapi tempat untuk membantu kalian tumbuh jadi versi terbaik dari diri kalian. Kadang kalian merasa capek, tapi percayalah, itu dorongan yang bikin kalian kuat. Kayak di Jepang tuh. Di Jepang itu ada petugas stasiun yang kerjanya ngedorongin penumpang biar bisa masuk kereta. Kalau nggak didorong itu bisa ketinggalan. Nah, kita para guru-guru juga sama. Kita ngedorong kalian biar kalian nggak ketinggalan masa depan. Terakhir saya mau nutup dengan satu kalimat. Alasan kamu menginginkan sesuatu dengan sangat kuat itu karena versi kamu di masa depan sudah memiliki hal itu. Jadi kalau kamu ingin sukses, artinya kamu udah ditakdirin jadi orang sukses. Yang perlu kamu lakuin cuma satu. Kejar panggilan dari masa depan itu. Sekian, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Tunas Grafika Informatika Ibu Lis Fitriani SPD, yang saya hormati Bapak Ibu SMK Tunas Grafika Informatika, dan saya hormati di sini sudah ada Kak Nelly Rahmawati dari Paragon yang sudah ada di tengah kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita berkumpul di sini dalam acara kunjungan industri bersama Paragon. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Kaneli dari Paragon bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kegiatan hari ini tentu menjadi kesempatan yang sangat berharga. Kita kedatangan tamu istimewa dari Paragon yang kita tahu salah satu perusahaan besar di Indonesia yang dikenal tidak hanya karena produk-produknya yang luar biasa, tapi juga semangat inovasi untuk mengembangkan produknya. Saya harap dengan kegiatan ini kita belajar dari dunia industri bagaimana profesionalisme, kreativitas yang akan diterapkan di dalam dunia nyata. Dan untuk semua anak-anak SMK Tunas Grafika Informatika, manfaatkan momen ini sebaik-baiknya, dengarkan, perhatikan, dan ambil pelajaran dari setiap hal yang disampaikan oleh Kaneli nanti. Jadikan kunjungan ini sebagai inspirasi agar kalian semakin siap menghadapi dunia kerja dan menjadi insan yang cerdas, berkarakter, dan siap untuk menghadapi masa depan nanti. Selamat mengikuti kegiatan ini, tidak panjang lebar saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pihak Paragon yang sudah menyempatkan diri hadir pada hari ini, membagi ilmunya, menyampaikan ilmu baru untuk kalian semua. Terus kedua, tadi dari rekan Bapak sudah banyak menyampaikan kepada kalian semua. Acara hari ini kami berharap kalian bisa fokus, kalian bisa catat, bila perlu kalau ada pertanyaan yang memang ingin disampaikan, boleh disampaikan. Karena hari ini adalah satu langkah kalian menjadi pribadi manusia yang mungkin tadinya tidak tahu akan hal yang akan disampaikan oleh pembicara, kemudian menjadi tahu. Nah, mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi manfaat
bukan hanya untuk hari ini, mudah-mudahan bisa dikembangkan dan diamalkan di masa depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Program yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, membangun semangat kita semua. Oke, tanpa berlama-lama ya Zar ya? Iya, Kita mulai aja ke puncak acara kita, yaitu yang sudah kita tunggu-tunggu di acara talk show segmen, yaitu segmen bertemakan inovasi komunikasi visual dan produksi media dalam membangun citra brand kosmetik yang akan dinarasumberkan oleh Kak Nelly Rahmawati selaku Corporate Communication Unit Paragon Corp. Ya. Selamat datang Kak Nelly Rahmawati di SMK TGI Jakarta. Selamat datang juga kepada para hadirin siswa-siswi dan Bapak Ibu guru di acara talk show hari ini yang bertemakan inovasi, komunikasi, dan produksi media dalam membangun citra brand kosmetik. Nah, hari ini kita akan membahas secara mendalam nih bagaimana Paragon sebagai perusahaan yang memang menaungi Wardah, Makeover, Emina, dan juga Kaf ya. Mungkin yang brand-brandnya sudah kalian pergunakan di sini ya, ciwi-ciwi maupun yang cowok-cowoknya gitu. Membangun citra brand yang kuat. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih, Zar? Poinnya? Pada hari ini kita akan menelusuri 3 aspek penting nih Bu Sekar. Yang pertama itu ada dari desain komunikasi visual, yang kedua ada produksi konten dan media, yang ketiga ada event dan hospitality. Nah, semua aspek ini tuh saling terkait satu sama lain nih Bu Sekar dalam membentuk brand yang dikenal, dipercaya, dan disukai oleh masyarakat. Dan pada hari ini juga di depan kita semua sudah hadir bersama kita yaitu Kak Nelly Rahmawati dari Paragon. Halo Kak Nelly, selamat datang di SMK TGI. Nah, semoga para peserta dapat belajar banyak juga nih ya dari pengalamannya Kak Nelly, melihat praktik nyata di industri kosmetik, dan semoga para peserta juga terinspirasi nih untuk berkarya. Silahkan Kak Nelly, mungkin ada sedikit sambutan yang ingin disampaikan. Tes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua udah antusias banget ya hari ini ngeliat teman-teman berkumpul. Ya semoga nanti dari sharing session ini banyak pelajaran yang bisa diambil ya, apalagi teman-teman udah kelas 10, 11 dan maybe beberapa tahun lagi udah siap memasuki dunia kerja, dan nice banget nih untuk start dengan hal-hal belajar yang lebih profesional gitu. Baik, terima kasih Kak Nelly atas sambutan yang luar biasanya. Kita masuk saja langsung ya Kak ya ke segmen selanjutnya mengenai desain komunikasi visual, yaitu ada branding dan juga identitas visual itu sendiri. Yang sama-sama kita ketahui kan Kak, bahwasannya desain atau branding visual ini merupakan identitas dari suatu brand, jadi suara visual dari brand tersebut gitu ya. Dan ini juga menjadi bentuk persepsi dan juga kepercayaan publik kepada brand tersebut gitu. Kali ini kita coba ingin mengulik nih bagaimana Paragon menghadirkan identitas visual yang kuat dan juga konsisten di setiap brandnya gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan di segmen yang segmen DKV ini. Pertanyaan pertama mungkin
Bagaimana Kak, izin, Paragon ini memiliki banyak brand yang kita sama-sama tahu, ada Wardah, Emina, Makeover, dan juga Calf. Mungkin dari para peserta ini juga penasaran, bagaimana perusahaan ini menjaga agar identitas visual dari setiap brand ini tetap kuat, namun juga mencerminkan nilai utama dari Paragonnya tersebut. Silakan Kak Nelly. Oke, terima kasih ya. Ini teman-teman kelihatan semua kan ya arah ke depan? Oke, suaranya juga aman sampai ke ujung? Aman. Kayak udah berasa mau konser ya. Nah, hari ini gitu ya, tadi sesuai guide-nya teman-teman gitu ya, akan belajar apa aja sih kita, terutama memang terkait dengan desain komunikasi visual. Ini kalau sambil berdiri nggak apa-apa ya Kak ya? Oke. Nah, langsung aja boleh slide-nya teman-teman. Nah ini Nelly siapin beberapa slide materi untuk teman-teman, nanti juga next boleh dipakai juga untuk proses belajar gitu ya, gimana kita memahami praktiknya nih di industri, terutama di Paragon ya, di beauty industry. Dan sebenarnya di sini Nelly mewakilkan corporate ya gitu teman-teman. Kalau di Paragon itu memang secara tim visual gitu ya, tim kreatif itu kita terbagi menjadi dua gitu ya. Ada yang tim corporate dan tim brand. Nah kalau Nelly sendiri itu tergabungnya dalam timnya corporate. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita pelajari juga ya. Kalau di brand itu seperti apa sih mereka ngebangun image-nya melalui visual-visual kontennya gitu. Masih belum kah? Oke. Di sini sudah tahu Paragon semua? Belum. Padahal kita tetangga loh, cuman 1,3 km dari sini coba. Gitu ya. Nah, jadi Paragon itu kita itu adalah company yang bergerak di beauty industry. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar dengan produk Calf. Ada yang pakai Calf cowok? Nah, terima kasih. Kalau yang perempuan ada yang pakai Wardah, Emina? Nah, oke, terima kasih. Nah, itu adalah beberapa brand gitu ya, beberapa produk yang Paragon buat gitu ya. Dan until now we have 14 brands ya. Kita punya 14 brand dengan hyper segmentednya sendiri. Nah, nanti akan kita coba bahas ya, tapi mungkin nggak keseluruhan 14 brandnya, some of them aja. Nah tadi ya kalau ditanya kita punya 14 brand nih Kak gitu di Paragon, gimana sih kita bisa mengidentifikasi itu tuh brand apa dengan visualnya, dan dia juga bisa punya value yang strong nih terhadap corporate gitu. Nah ini teman-teman coba perhatikan ya gitu. Ini ada beberapa visual output gitu ya, visual konten dari beberapa brand. Ada dari Wardah, Makeover, Emina, Calf, Art of Life, Labore, Tavi, dan OMG. Ini teman-teman kalau kita perhatikan lebih jauh gitu ya, apa sih persamaan dan perbedaan ini, kita nanti akan terjawab after beberapa slide selanjutnya. Boleh next yuk. Nah, disuat teman-teman. Jadi, di setiap kita membuat brand atau produk gitu ya, ada yang namanya manifesto. Manifesto itu adalah value, story value-nya itu sendiri dari brand itu apa. Karena berangkat dari sini, ini nanti yang akan menjadi basic awal kita untuk membangun sebuah brand termasuk visualnya. Nah, ini sebenarnya Nelly put dari Emina ya gitu. Emina tuh punya brand gitu ya, namanya Emina. Sebenarnya apa sih yang mau dia kasih, yang mau dia tampilkan itu apa? Nah ini tuh terjabar dalam manifestonya mereka. Kita sebutnya manifesto ya, atau mungkin lebih lazimnya itu story-nya apa sih, narasinya apa sih yang dibawa sama brand ini gitu. Everyone needs a best friend in their life and so does your skin. Nah Emina ini memang kita segmentasi pasarnya itu adalah untuk teman-teman yang masih pemula nih dalam menggunakan skincare ataupun beauty product. Makanya komunikasi kita, Emina ini adalah produk brand yang emang jadi best friend-nya teman-teman. Ini terutama girls ya, kalau cowok-cowok nggak tahu mungkin ada juga yang pakai atau enggak nih yang Emina gitu. Nah nanti biasanya itu ada detailing description story-nya lagi nih gitu ya, terkait si brand ini sendiri. Ini Emina.
Next boleh. Nah, and this is cuff, gitu ya. Cuff ini memang kita bentuk di awal di Paragon khusus untuk spesifik personal care untuk teman-teman yang cowok, gitu. Karena nggak banyak ya pemain beauty product gitu ya, skincare untuk cowok, personal care untuk cowok. Akhirnya kita main coba di cuff ini sendiri. Dan apa sih yang kita tawarkan di cuff? Manifestasinya, gitu ya, manifestonya, storynya apa sih yang ada? Nah ini teman-teman bisa akses ya di websitenya brand masing-masing, di websitenya Emina, atau nanti mau ngecek websitenya Wardah, websitenya Labore, ini bisa diakses, ini open access, jadi bisa dilihat story-nya gimana. Cuff itu not just a routine, Cuff is a lifestyle. Cuff is a experience, mindset, journey, movement. Cuff was born from belief that self-care is more than skincare, it's about confidence, balance, and purpose. Nah, hal-hal kayak gini itu yang penting banget nih teman-teman tahu, apalagi di sini kan kita anak-anak kreatif lah istilahnya gitu ya. Sebelum kita ngebuat visual, kita udah harus tahu manifestnya apa sih, story-nya apa sih. Nah, termasuk hal-hal kayak gini gitu. Jadi ini basic knowledge yang emang semuanya harus tahu ya sebelum teman-teman bekerja gitu. Ataupun nanti teman-teman misalnya bekerja di bidang fashion atau di bidang F&B gitu ya, atau di bidang tourism gitu ya kan, we never know ya gitu. Nah, teman-teman harus tahu brandnya itu tuh story-nya apa sih, apa yang dia bangun, manifest apa yang dia punya gitu. And the next gitu ya, kita coba lebih deep dive lagi ngelihatnya gitu. Kalau tadi brand, nah tadi kan pertanyaannya gimana nih Kak biar visual brand itu tuh tetap connect gitu ya dengan value-nya Paragon. Nah, tadi kita yang belum kenal Paragon, nih kita kenalan dulu ya gitu ya. Ini 14 brandnya kita teman-teman. Wardah, Makeover, Emina, Cuff, Putri, Crystalure, Instaperfect, Labore, Biodev, Taffy, Wonderly, OMG, Beyondly, and Earth Love Life gitu. Nah, mungkin sebagian besar ada yang udah tahu ya gitu, ataupun yang belum tahu juga apa-apa, kita lebih kenalan. Dan ini visi misi serta value-nya kita, dan ini juga akan menjadi basic knowledge nih untuk teman-teman gimana bisa mengkoneksikan nanti visual tiap brand connect dengan value-nya corporate gitu. Nah, value kita itu ada 5 gitu ya: ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Nah, value ini teman-teman yang selalu kita bawa di setiap manifesto atau story-nya brand gitu. Jadi apapun brandnya, ke-14 brand ini pasti connect nih dengan value-nya kita serta visi dan misinya kita. Kalau tadi kan kayak Cuff kan dia not only routine ya gitu ya, but make someone for confidence dan make a purpose juga gitu. Nah, itu kita tuh kalau dilihat value-nya ya, purpose kita tuh untuk memberikan kebermanfaatan loh, visinya, misinya gitu. Jadi memang selalu ada red line ya, benang merah keseluruhan brand kita dengan visi, misi, dan value corporate gitu ya. Tadi udah dapet ya, manifestonya 1, terus value corporate-nya 1, dan itu nggak bisa terpisahkan kalau di Paragon ya teman-teman gitu, karena akan saling mencerminkan nih, oh produk Paragon tuh pasti kayak gini, brand-brandnya Paragon tuh pasti kayak gini gitu. Biasanya udah langsung teridentify dari visual yang nanti kita turunkan. Nah, tadi apa sih persamaannya gitu ya, apa sih perbedaannya? Kalau teman-teman jeli gitu ya, ngeliat beberapa visual yang tadi sebelumnya sudah saya udah ditampilkan gitu, mungkin teman-teman akan lihat nih gitu ya. Misalnya kita coba connect ke value ketuhanan lah misalnya gitu ya, kita connect ke sana. Kalau teman-teman perhatikan di ke-14 brand kita itu, kita tuh sangat-sangat menjaga para model kita. Ngejaganya gimana sih Kak? Teman-teman gak akan pernah menemukan di official account-nya brand kita model itu menggunakan outfit atau pakaian yang tidak pantas gitu. Itu one off ya teman-teman. Even Emina pun gitu ya, atau Taffy yang emang anak muda banget, atau Makeover pun yang very bold gitu ya, kita sangat menjaga nih outfitnya gitu, harus terlihat sopan, cantik, dan inspiring misalnya gitu ya, itu one off. Terus misalnya value-nya inovasi. Nah kalau teman-teman lihat
sekarang itu seluruh brand kita itu kita ceritakan nih story inovasi di balik produknya seperti apa sih gitu ya. Kayak Labore kita kerjasama sama global expert gitu ya, sama Dr. Luke. Nah ini juga kita buatin kontennya dan automatically juga visualnya kita sesuaikan juga nih gitu ya dengan QV-nya Labore dan bahasa komunikasinya Labore yang nggak terlepas dari value-nya sendiri gitu. Terus CAF juga dengan berbagai movementnya gitu ya, kita ingin juga mengangkat value kalau misalnya kita juga memelihara bumi, memelihara alam, memberikan kebermanfaatan yang sebesar-besarnya. Jadi apapun yang dipost gitu ya, yang dipost baik online ataupun offline sama brand ini melalui visualnya, itu balik lagi selalu represent ke visi, misi, and value-nya Paragon sendiri gitu. Udah kebayangkan ya? Kalau belum ada yang kebayang nanti boleh hands up dan langsung bertanya aja ya teman-teman. Jadi tadi ya nggak terpisahkan ya, visualnya brand always connect to value-nya corporate because it's part of representative kita sendiri. Oke, luar biasa sekali untuk pertanyaan yang pertama dijawab dengan luar biasa juga, menjadi insight baru buat kita semua. Ternyata yang dapat kita notice di sini walaupun Paragon memiliki banyak produk jenisnya tapi tetap saling ada red line-nya, ada tetap keterkaitannya gitu ya, ada value yang sama gitu. Dan kayak tadi ada Emina, ada Kaf ya, ada kata-kata bagus yang saya notice tadi di Emina ya. Everyone needs a best friend in their life, so that's your skin. Jadi punya tujuan value yang sangat bagus di setiap produknya, luar biasa. Oke, Zara, mungkin ada next question yang bisa diberikan. Oke. Kaneli, sering kali kesan pertama yang muncul itu dari elemen visual kan ya, seperti logo, warna, tipografi, hingga desain kemasan. Nah, menurut Kaneli itu seberapa penting sih peran branding dan identitas visual dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap brand Paragon? Nah, bagaimana hal ini tuh memengaruhi citra brand di pasar yang kompetitif? Nah, panjang ya pertanyaannya ya. Oke teman-teman, nah boleh di next ya, langsung aja. Ini kalau sambil duduk aja nggak apa-apa kan ya? Masih aman ya? Oke, nah ini teman-teman sebenarnya jawabannya simple. Apapun produknya, brandnya, gitu ya. Visual itu just not logo or symbol teman-teman. Visual itu adalah represent of value. Tadi ya, gitu ya, baik value-nya brandnya sendiri ataupun value corporate yang di bawahnya gitu. Terus visual itu juga adalah tampilan profesionalismenya brand itu sendiri atau corporate itu sendiri gitu ya. Jadi pasti nggak terlepas nih gitu. Dan the last itu adalah represent of quality-nya. Quality yang bagus, produk nih kualitasnya bagus. Tapi kalau misalnya visualnya kurang cakep, jadi penasaran mau beli nggak? Belum tentu kan, gitu. Produk value-nya udah bagus, tapi visualnya cuman sekedar satu logo tanpa ada elemen-elemen yang lain, apakah akan menarik? Kurangnya juga kan, gitu. Nah jadi kita memposisikan setiap visual yang ada di kita itu harus ada 3 hal ini, penting banget berperan untuk sebagai represent of value-nya kita, profesionalismenya kita, dan quality of innovation-nya kita, teman-teman. Jadi harus kebayang ya kalau misalnya kita buat visual, even sekedar logo aja. Nah, mungkin teman-teman lagi anak-anak di cafe ya, pasti paham ya, kita buat logo itu kan ada keyword ya yang harus dimasukin ya. Ini itu apa, buat apa, nanti itu filosofinya apa, mau ngejelasin apa gitu kan. Nah, buat logo aja tuh harus segitunya gitu, apalagi visual-visual yang lain juga harus mencerminkan. Jadi penting banget kalau teman-teman tanya seberapa penting, ya itu pasti penting banget gitu. Wah, berarti memang mempresentasikan atau merepresent of value, performalism, dan juga kualitas dari sebuah produknya itu sendiri. Oke, terima kasih Kaneli atas penjabarannya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir terkait segmen DKV ini. Terkait Paragon ini kan hadir di berbagai media ya Kak.
mulai dari billboard, kemasan, dan juga hingga media sosialnya itu sendiri. Nah, bagaimana nih tim kreatifnya Paragon memastikan konsistensi visual di semua channel? Sehingga setiap elemennya ini tetap mudah dikenali dan juga pesan brandnya itu sampai tepat ke hati konsumen. Silahkan kalian. Oke, nah ini juga hal yang penting banget ya tadi ya, gimana satu brand itu bisa masuk ke all platform gitu ya, bisa konsisten nih sama bentuknya, visualnya, bahasa komunikasinya. Nah, boleh di next, kita akan belajar lebih jauh. Nah, ini ya teman-teman, kalau scale-nya kita corporate ataupun brand ya, tadi ya kita udah tahu nih manifestonya apa, mau dibawa kayak gimana sih story si produk ini, value-nya apa, udah jelas ya tadi ya. The first step kita buat brand itu adalah manifestonya apa. Nah, yang kedua, biasanya di kita itu ada main guideline visual. Itu terkait logo atau misalnya logo utama ya. Kalau logo kan bisa jadi nanti punya beberapa, tapi ini logo utama. Terus nanti color palette-nya apa sih? Gitu. Main communication atau key highlight message-nya apa sih? Gitu. Nah, penempatan logonya nanti seperti apa sih penempatan visualnya? Nah, untuk first step banget biasanya juga selain manifesto penting banget kita punya main guideline visual. Teman-teman itu buat basic banget ya teman-teman gitu. Biasanya kalau kita di brand gitu ya, anak brand, oh udah ada nih yang nyiapin manifesto, ada juga nanti tim yang nyiapin untuk main guideline visualnya. Nah, nanti udah punya dua itu di berbagai momen gitu ya, atau seperjalanannya waktu kita butuh yang namanya campaign. Nah, kalau tadi misalnya ya kita ambil CAF ya, CAF tahu nih manifestonya apa, CAF udah ketahuan kan logonya apa, terus color palette-nya hijau, coklat, krem gitu ya, black gitu. Nah, terus CAF ini tiba-tiba sekarang dia ngeluarin parfum baru gitu. Nah, harus kita jual dong. Untuk dijual butuh campaign kan. Nah, karena ini spesifik campaignnya produk baru, nanti ada turunannya lagi nih, story campaign. Story campaign ini story yang berbeda dengan manifesto ya teman-teman. Ini relate dengan apa yang mau dijual, apa yang mau disampaikan. Tapi masih ada red line-nya dengan manifesto. Ya nggak boleh berubah dong sama, tapi dia lebih fokus. Mau ngebahasnya apa? Bisa jadi tadi produk karena dia punya parfum baru, atau bisa jadi ada movement baru, atau bisa jadi kemarin tuh CAF itu tuh dia baru buat ajang kayak e-sports competition gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi baru campaignnya. Jadi untuk story campaign itu is more specific story. Nah, nanti udah ada specific story, ada lagi juga key visualnya. Nah, key visualnya yang biasa di kita itu ada kebayangnya itu tone atau imagery stylenya, color palette, main background, font, sama logo application-nya. Itu biasanya ya berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan nih. Teman-teman desain biasanya ya lebih paham lah gitu. Tergantung brand, tergantung kebutuhan, tapi biasanya commonly-nya kita butuhkan ini, teman-teman. Nah, kalau ini udah ada, nanti diturunkan ke berbagai aset atau output yang udah kita plan, itu udah jadi lebih kebayang ya gitu. Kan gak mungkin ya kita desainer tiba-tiba tolong ya buatin poster ini pokoknya warnanya hijau aja, gak ada logo, gak ada elemen, gak ada apa yang namanya desainer. Mah kita pasti akan buat sesuai kreativitas kita ya gitu. Orang gak ada guideline-nya, orang gak ada visual yang harus dijadikan patokannya gitu. Nah, di sini kalau kita udah persiapkan di awal, nanti itu yang akan kita turunkan ke tim kreatif, terutama ke para desainer nih. Gitu. Desainer jadi lebih kebayang, oh story-nya seperti ini, oh elemennya itu ada apa aja, oh fontnya ini, logonya ini. Jadi apapun nanti kebutuhannya dari tim brand gitu ya atau tim corporate, tim desainer tuh udah lebih smooth ya ngerjainnya, udah nggak banyak revisi tuh. Kalau misalnya nggak kebayangkan bisa jadi ya udah deh gue buat dulu aja sesuai apa yang
gue bisa gitu tanpa ada guideline. Kalau di kita tuh nggak boleh ya teman-teman. Jadi setiap kebutuhan desain yang mau masuk itu udah komplit dulu ininya. Kalau nggak ada ini bakal ditolak sama tim desain. Apaan orang nggak ada briefnya istilahnya gitu ya. Nggak ada brief mau minta tolong desain, ya nggak mau lah gitu. Nah, secara profesionalisme kita butuh 4 hal itu semua sebelum nanti masuk ke tim desain, sehingga apapun yang keluar, baik itu misalnya poster untuk ke sekolah gitu ya, atau untuk OOH di jalanan gitu ya, atau untuk di digital, di Instagram, di TikTok. Nah, karena udah ada guideline-nya, ya automatically pasti tone-nya akan sama nih, style-nya akan sama semua juga gitu. Nah ini ngeliput beberapa contoh konten gitu ya. Ini di web, di Instagram sama di TikTok itu kita pakai guideline utama kita, main guideline kita tadi ya, fontnya, terus warnanya kita sesuaikan. Nah kalau untuk yang di samping kanan itu campaign-nya kemarin Cuff Forward yang tahun kemarin. Nah campaign-nya Cuff Forward itu mereka punya logo sendiri gitu ya, punya visual elemennya sendiri, itu yang part spesifik lagi ke campaign gitu. Jadi harus clear dulu ya, ini teman-teman kreatif. Kalau misalnya nerima orderan, istilahnya kita mah nerima orderan ya, nerima orderan bukan hanya anak DKV ya, tapi anak perfilman pun juga gitu. Biasanya anak-anak produksi juga gitu. Harus clear dulu nih briefnya, apa sih yang mau disampaikan, ada guideline-nya nggak gitu. Jadi nanti abis dari situ baru kita lebih enak nih brainstorm-nya untuk apa ke depannya dan output-outputnya gitu. Oke, wah ternyata kita dapat insight baru juga. Gimana nih kalian yang anak-anak DKV dan juga anak-anak PF mungkin udah merasa ada ilmu baru ya, dan terarah gitu ya untuk kedepannya mengolah desain, dan juga mungkin nanti ada editing video dan sebagainya, harus ada guideline-nya biar terarah gitu. Setiap produknya itu punya story yang sama, logo yang sama, font yang sama dan sebagainya. Luar biasa, dapat insight yang baru. Oke, kita lanjut aja ke segmen yang selanjutnya. Mungkin bisa Zahra yang sampaikan. Nah, setelah kita membahas tampilan visual, sekarang kita akan lihat nih bagaimana visual itu hidup melalui konten digital. Nah, konten yang tepat itu kan bisa membuat brand lebih dekat dengan konsumen ya, viral dan membangun engagement yang kuat. Nah, kita akan membahas nih proses kreatif di balik kampanye digitalnya Paragon nih. Nah, setiap kampanye yang sukses itu kan selalu berawal dari ide yang kuat ya, Kaneli. Bisa dijelaskan nggak bagaimana sih proses kreatif kampanye di Paragon ini, dimulai dari brief, storyboard, shooting, hingga editing, sehingga menghasilkan konten yang menarik dan sesuai dengan karakter brand. Oke, thank you banget. Nah, ini sebenarnya mah teman-teman karena udah spesifik belajarnya, harusnya ini jadi recall aja ya teman-teman. Terus teman-teman juga tahu lah, mereka kan anak-anak Gen Z udah terpaparnya banyak ya untuk di kreatif industri gitu. Kita next, ini nanti sampein as generalnya ya teman-teman ya, karena tadi ya pada praktiknya teman-teman pasti juga belajar dan aplikasiin ini sih harusnya gitu. Nah, jadi journey-nya kita kalau di corporate gitu ya, ketika mau ada sesuatu nih gitu. Nah, the first thing yang kita lakukan itu adalah riset dan insight finding, teman-teman. Pokoknya apapun yang kita lakukan itu harus ada datanya. Tadi ya, misalnya kita mau buat, baru kebayang nih gitu ya, mau buat parfum untuk Cuff misalnya, atau mau buat sunscreen Emina baru. Nah, itu nggak tiba-tiba kita buat aja teman-teman. Kita riset dulu nih, pasar itu butuh apa sih? Apakah benar pasar cowok itu lagi ramenya parfum? Terus kalau iya, mereka tuh biasanya cowok-cowok itu tuh suka parfumnya yang gimana? Nah, kayaknya anak-anak sekolah suka parfumnya beda deh sama orang-orang yang udah kerja, wanginya gitu kan. Nah, pasti itu beda-beda ya. Gitu juga yang case Emina mau buat sunscreen. Kayaknya kalau sunscreen itu kan sekarang udah banyak banget, semua brand punya sunscreen. Apa ya
yang menarik buat anak-anak sekolah kalau misalnya kita buat sunscreen versi baru untuk Emina. Nah, data-data, insight-insight seperti itu ketika kita belum mau adain project, kita harus sudah ada dulu, udah punya dulu. Termasuk di dunia kreatif, teman-teman. Apa sih yang lagi tren gitu ya? Apakah yang memang lagi tren itu butuh atau cocok dengan kebutuhan kita gitu? Atau jangan-jangan kita nggak ngikutin tren, tapi kita make a trend gitu, kita create a trend gitu. Nah itu bisa juga ya teman-teman gitu. Jadi anak kreatif biasanya imajinasinya lebih bagus-bagus nih, lebih jauh gitu. Nah kita harus nih cari tahu ya kebutuhan audien, tren pasar, dan tujuan brandnya mau diapain sebenarnya. Kita nggak akan berangkat ke next step kalau misalnya nggak ada data. Kayak di kita tuh bilangnya haram ya ngelakuin sesuatu kalau nggak ada data gitu teman-teman. Ya mungkin nanti kalau mungkin simpel contohnya anak-anak perfilman kali ya gitu ya, mau buat suatu karya harus cek dulu gitu. Misalnya nih lagi hype-nya itu ceritanya atau story filmnya horor gitu kan, tapi tiba-tiba teman-teman buatnya yang romantis gitu kan, atau yang apa gitu ya, bisa jadi boom banget nih kalau bagus, atau ya bisa jadi akan fail banget karena secara statistik itu tuh lagi nggak hype di anak-anak muda misalnya gitu ya. Atau teman-teman anak-anak yang anak-anak tourism nih gitu, Kak mau buat deh project liburan ke misalnya kemana ya, ke Pahawang, ke Lampung gitu ya. Nah, tapi tuh sekarang ini tuh Pahawang tuh udah bukan trennya lagi orang buat liburan. Ada destinasi lain yang lebih seru, lebih murah, lebih menarik misalnya gitu. Nah, jadi catch up with trend tuh adalah penting banget teman-teman. Dan gak hanya catch up ya untuk kita pelaku industri, kita juga harus ada data presentnya. Nih, jadi kalau misalnya kita ada project, itu kita tuh bareng-bareng gitu tuh dan sama superior kita gitu ya, kita udah paparin datanya gitu. Oh ini tuh secara digital yang lagi tren apa, secara offline activation yang lagi hype itu apa, di anak-anak muda tuh yang apa ya yang lagi in. Kalau untuk anak-anak yang kerja sampai yang tua itu mungkin itu ada demografi datanya gitu, sehingga nanti apapun yang kita lakukan itu udah lebih terukur dan efisien ya teman-teman. That the first, yang second itu adalah konsep dan big idea. Nah, biasanya ini tuh timnya terpisah-pisah ya teman-teman, karena kita udah skalanya corporate, timnya gede, jadi udah ada spesifikasi untuk masing-masing perannya sendiri. Nah, biasanya di konsep and big ideation ini itu ada orkestratornya sendiri nih. Dia nanti yang akan menentukan, oh ini tuh goalsnya kita akan buat campaign ini tuh seperti ini sih, target audiensnya siapa sih, dan nanti tuh kreatifnya mau dibawa kemana. Nah ini biasanya juga ada orkestratornya sendiri. Nah biasanya tim kreatif gitu yang bener-bener kreatif gitu ya, ini tuh akan sudah mulai masuk itu tuh di bagian konsep dan big ideation gitu teman-teman. Ini sih sebenarnya sistemnya semuanya brainstorm ya teman-teman, nggak ada yang kerja pribadi di kita ya, semuanya itu kerja by team gitu, kecuali nanti mungkin next teman-teman punya personal project, nah itu mungkin akan dikerjakan sendiri, tapi karena kita corporate, all the things in here itu kita lakukan bareng-bareng tim. Udah dapet big ideationnya seperti apa, kita lanjut nanti ke integrated channel dan content mappingnya gitu kan. Udah tahu ya kita mau buat campaign ini tadi ya, misalnya campaign new perfume gitu ya. Nah parfum Kaf ini itu parfum baru, kita tuh mau placementnya nanti di mana aja sih teman-teman? Apa di digital aja, di online aja, atau jangan-jangan mau buat offline activationnya gitu ya, kayak mau buat festival perfume gitu ya, atau mau ngegayat mau buat ala-ala parfum museum gitu, bisa jadi gitu kan. Banyak itu nanti yang ideationnya bisa keluar semua di sini. Kontennya juga udah kelihatan di sini biasanya. Untuk satu campaign misalnya tuh udah ada, kita tuh dari tim konten tuh biasanya langsung breakdown gitu sih, 50 konten itu udah lebih spesifik, ketahuan nih apa, story-nya yang mau diangkat apa, key message-nya apa, reference-nya seperti apa, delivery-nya kapan.
itu udah komplit gitu. Jadi nanti ketika ini dibawa ke tim produksi atau tim desainer, itu dia udah tahu nih outputnya apa aja. Habis itu nanti kita di executionnya, di productionnya gitu ya. Ini nih yang produksi bersama-sama. Nah kalau di Paragon teman-teman itu kita tuh timnya itu namanya tim para studio. Jadi terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama itu untuk production, itu biasanya yang untuk video gitu ya, video, director, produser, sutradara gitu ya, editor video itu di situ. Satu lagi itu khusus untuk tim kreatif dan desainer gitu. Itu yang lebih kebutuhannya untuk yang visual ya, yang poster, konten-konten digital gitu. Biasanya kita masuk ke mereka semua all produksi, nanti mereka yang akan mewujudkan itu menjadi output konten-konten yang bisa dipakai untuk diamplifikasi lagi. Nah, next baru kita di publish dan di activation mau kemana nih, gitu ya. Kontennya apakah cukup di on channelnya doang, atau jangan-jangan kita juga bisa nih kasih rilis beritanya ke teman-teman media, gitu kan? Atau bisa juga nih tadi ya ngadain event gitu, ataupun activity lainnya yang bisa kita maksimalkan untuk campaign tersebut. And the last, pastinya ya teman-teman, harus ada evaluasi dan improvementnya nanti seperti apa gitu. Jangan-jangan nih misalnya ya, dari 50 konten desain yang teman-teman buat, hanya ada 1 yang viral. Atau misalnya dari 3 project film yang dibuat sama teman-teman, 3-tiganya viral gitu. Nah, kan harus dicek ya, kenapa sih viralnya, kenapa sih itu works buat orang-orang di luar, apakah karena visualnya, warnanya, gambarnya, fontnya, atau story-nya gitu. Nah itu yang selalu kita cek, evaluasi berkala. Terus nanti untuk improvement next campaign-nya sendiri seperti apa, itu yang akan coba kita atur lagi polanya gitu. Wah, oke. Nah, mungkin bisa disimpulkan bahwasanya keseluruhan produk yang dinaungi oleh Paragon ini berawalnya semua harus ada research, ada data yang harus ditarik terlebih dahulu baru diolah sampai ke tahap evaluasi nanti diimprove dan sebagainya. Oke, mungkin kalian yang sudah mulai kelihatan agak nguap-nguap dan kipas-kipas boleh silahkan diminum juga airnya untuk lebih menyegarkan kembali karena masih ada beberapa pertanyaan yang luar biasa yang akan kita tanyakan dan mungkin kalian juga pasti penasaran banget. Kita lanjut aja, tadi Kak Nelly sempat notice ada konten yang viral nih. Nah, kita pengen nanya nih Kak, karena kan kampanye Paragon ini kan sering viral juga nih Kak, mendapatkan respon positif juga dari para customer dan sebagainya. Nah, apa faktor utama yang membuat konten digital dari Paragon itu begitu efektif, diterima dan juga disukai dari masyarakat Kak? Silahkan Kak. Kalau ini mau ngejawabnya POV-nya dari corporate ya teman-teman. Kalau brand ya mungkin bisa beragam juga nih kalau viralnya gitu. Bisa jadi karena KOL-nya siapa gitu kan, atau memang produknya seviral itu banyak yang nge-review. Tapi kalau dari sisi corporate gitu ya, ada fenomena yang mungkin ini tuh dari awal tahun. Dan ini bukan di Paragon doang ya teman-teman, kita juga nganalisa di beberapa corporate, di beberapa company juga, ini tuh works banget untuk meningkatkan positive image atau positive value-nya kita. Nah ini teman-teman, EGC, udah tahu, ada yang tahu EGC belum? Nah, mungkin udah ada yang familiar ya. EGC itu another dari UGC. Kalau UGC kan user generated content gitu ya. Ini orang yang nge-review tadi ya, ada yang emang randomly siapa aja lah gitu ya, dia yang membuat konten-konten positif tentang brand atau corporate kita. Tapi EGC ini employee generated content, atau kalau di sekolah mungkin bisa jadi SGC kali ya, student generated content gitu. Nah, jadi EGC ini itu tadi ya dari awal tahun ini tuh udah mulai berkembang banget, terutama di Indonesia gitu ya. Positive impact, positive image itu berasal dari review karyawannya sendiri, review dari employee-nya sendiri. Apa sih yang ada di corporate itu sebenarnya? Keseruan apa sih yang mereka jalani di setiap pekerjaannya gitu. Nah ini
Coba tadi ya di capture beberapa. Ini ada anak Emina, anak brand Emina gitu ya. Dia sering banget juga ngonten tentang timnya dia gimana sih serunya kalau lagi buat project bareng gitu. Terus ada juga ini dari tim MT-nya kita gitu ya, buat beberapa video-video yang sebenarnya mungkin bukan video yang secara konsep itu tuh harus yang konsepting banget gitu ya, harus dipikirkan banget. Enggak teman-teman, banyak juga kok videonya tuh yang ringan-ringan gitu, kayak POV teman-teman Paragonian live streaming gitu ya, atau teman kayak day in my life. Nah sesimpel kayak gitu ternyata tuh engagementnya banyak banget. Dan kalau di Paragon kan kita punya beauty advisor ya, atau mungkin SPG-nya sendiri gitu ya, yang emang masanya banyak. Nah itu mereka tuh juga rajin banget nih nge-review dan nge-promotin produk-produknya kita as employee ya gitu. Jadi memang akhir-akhir ini di Paragon kita tuh alhamdulillah image kita tuh semakin bagus, semakin positif, karena dari internalnya sendiri tuh merasa oh this is the best environment for me untuk nge-build karir mereka dan punya waktu dan data dalam pelajaran Nah ini ya teman-teman gitu. Nah mungkin ini bisa diadaptasiin juga nih gitu. Kalau nggak salah ya gitu ya, kalau lihat sekolah-sekolah ya di beberapa platform sosial media itu banyak banget tuh, salah satunya itu yang aktif itu adalah Gontor ya gitu. Nah Gontor itu tuh sekarang banyak banget konten-kontennya itu tuh yang di-create oleh siswanya. Jadi talent-talent itu adalah siswanya gitu loh kalau teman-teman cari ya gitu. Dan itu tuh kayak seru-seru sih lumayan ngelihatnya. Ya mungkin yang sebelumnya itu vibes-nya sosmed sekolah itu hanya pengumuman gitu ya, penerimaan masuk gitu ya, penerimaan rapor, jadwal libur atau agenda-agenda gede gitu. Tapi sekarang enggak, ternyata tuh udah switching banget nih performa di sosial media gitu. Dari employee itu matters banget, dan bisa jadi ya start from student juga bisa nge-build sekolahnya nih lebih bisa jadi terkenal dengan image positifnya, memperkenalkan proses pembelajaran di sekolahnya, guru-gurunya yang mungkin juga lucu dan menyenangkan tapi tetap profesional gitu. Nah kalau di Paragon kita fenomenanya sekarang kayak gini nih teman-teman, sampai akhirnya kita juga punya tim manajemen sendiri untuk nge-manage EGC ini gitu. Jadi setiap ada campaign apa, campaign corporate maupun brand, kita need teman-teman EGC untuk bisa memaksimalkan masa mereka di sosial media mereka sendiri as personal. Oke, nah ini mungkin yang teman-teman semua lihat pernah scroll TikTok ataupun Instagram, sering keluar muncul juga konten-konten seperti ini. Ternyata ada ilmunya, ada singkatannya EGC. Nah kebetulan juga Kak SMKTGI juga aktif juga di sosial media. Kebetulan murid-muridnya juga sudah mulai berkreasi dengan kegiatan-kegiatan mereka, mulai diupload di sosial media. Mungkin dapat singkatannya SGC kali ya Kak ya. Nah hal tersebut mungkin bisa kalian kembangkan juga nanti ke depannya setelah lulus dari TGI ke dunia industri ya Kak. Oke, mantap. Nah selanjutnya Zar, coba ada pertanyaan nggak dari kamu Zar? Ada dong. Nah, sekarang ini kan banyak brand bekerja sama dengan influencer ya, atau melibatkan penggunaan untuk berbagai pengalaman. Nah, bagaimana sih Paragon memanfaatkan influencer dan user generated content untuk memperkuat engagement dan membangun komunitas di sekitar brand? Oke, nah kalau tadi EGC-nya ini mungkin kita lebih ke digital collaboration kita seperti apa ya teman-teman. Nah kalau UGC itu sebenarnya banyak banget juga gitu yang bisa kita lakukan gitu. Maksimal banget kita coba gitu ya. Ini tuh adalah kita kolaborasi dengan para BA, brand ambassador, KOL ataupun influencer kita teman-teman. Nah tapi gitu ya, yang harus kita catat gitu ya, ketika kita bangun relasi atau kolaborasi di digital maupun di offline gitu ya, kita nggak boleh sembarangan milih orang. Kak, yang penting dia teh viral gitu kan, yang penting viewsnya banyak, yang penting emak-emak atau anak-anak Gen Z itu pada tahu dia gitu. Nah kita sebagai corporate atau brand yang punya value, kita nggak menganggap keviralan itu adalah satu hal yang hanya kita fokusin gitu. Banyak nih hal lain yang kita lihat gitu ya. Kita lihat value-nya dia.
sama nggak nih value-nya dia dengan value-nya kita gitu. Kan nggak mungkin ya teman-teman semuslimahnya Wardah kadang teh gitu ya kita ngangkutnya influencernya yang mohon maaf yang suka nongkrong tengah malam gitu ya, suka posting hal-hal yang aneh gitu kan, itu kan nggak sama ya, nggak masuk dong frekuensinya gitu, nggak sama dong value-nya gitu. Nah gitu pun juga kita di corporate, kita we are very selected gitu ya untuk nentuin siapa sih yang bisa kolaborasi sama kita gitu. Nah kita mapping dulu nih, biasanya tuh kita ada mapping talent teman-teman ya, mapping KOL kita itu dia itu niche-nya gitu ya, itu KOL tuh di bidang apa sih? Apa di beauty atau di education atau di sustainability atau di community atau di kreatif. Nah kalau udah kita mapping nanti akan connect-nya kemana sih? Nah even nanti Paragon punya agenda campaign gitu ya, misalnya nih Paragon itu kan kita punya salah satu community untuk para guru namanya Wardah Inspiring Teacher. Nah ini mungkin kalau Bapak Ibu pada tahu ya gitu. Wardah Inspiring Teacher ini emang kita buat untuk ngedevelop and skill up para guru-guru dari guru PAUD sampai guru SMA gitu. Nah di Wardah Inspiring Teacher ini kita pilih kerjasama dengan Mbak Analisa Widianingrum gitu, karena doi Mbak Analisa itu secara background akademiknya bagus, doi juga psikolog gitu ya, dan telah membersamai kita juga udah berapa tahun ini tuh, dan insight-nya nice banget gitu untuk ngedevelop guru-guru di Wardah Inspiring Teacher. Jadi kita sangat selektif nih teman-teman. Atau kemarin kita punya program untuk CSR bareng nanam pohon, itu kita kerjasama sama Owen gitu. Nah jadi cocok-cocokan ya gitu. Atau kemarin Wardah sama Paragon lagi ada global campaign, kita Bianca gitu. Jadi pastiin siapa yang akan kita kolaborasiin itu sesuai dengan value-nya kita. Jangan asal viral aja gitu, karena itu ya mau nggak mau kan dia akan jadi represent kita ya, represent Paragon, represent brand gitu. Jadi harus pilih-pilih banget nih gitu. Kalau sampai kenapa-kenapa kan nanti kita juga ya yang akan repot untuk ngejaganya gitu. Jadi udah dari awal udah kita benar-benar seleksi siapa sih orang yang bisa gabung ke ekosistem kita gitu. Oke, wah ternyata dari untuk collaboration aja ya, Wardah juga memilih-milih ya terkait hal siapa influencer yang akan digayat oleh pihak Paragon dan Wardah itu sendiri. Mulai mungkin nanti ada dikelompokkan mulai dari beauty-nya siapa, education-nya siapa, sustainability-nya siapa, community focus dan juga kreatifnya itu siapa. Nah, yang dipilih pun jadi influencer yang memiliki insight yang baru dan juga mungkin yang bagus ya Kak ya, yang membawa citra produk Wardah atau Paragon itu lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Oke, kita mulai masuk nih Zar ke event dan hospitality terkait membangun pengalaman brandnya itu sendiri. Nah, yang sama-sama kita tahu selain desain dan juga konten digital, Paragon juga dikenal dengan event-eventnya yang tadi Kakak sudah sebutkan, yang sangat berkesan juga bagi kita semua. Nah, dari beauty class mungkin ya Kak, hingga juga fashion journey yang terjadi. Event ini juga memberikan pengalaman yang nyata yang memperkuat citra brand dan membangun kedekatan emosional dengan konsumen. Nah, kali ini kita akan membahas strategi event dan hospitality yang diterapkan oleh Paragon. Mungkin ada beberapa pertanyaan kembali Kak, izin. Pertanyaan pertama mungkin di era digital ini kan banyak sekali brand yang mengurangi event offline. Namun Paragon ini tetap rutin nih ngadain kayak tadi salah satunya di cafe ya Kak ya, mengadakan produk launching dan juga beauty class. Nah, mengapa event offline ini masih penting dan juga bagaimana event ini membangun pengalaman yang berbeda bagi konsumen sehingga mereka itu lebih mengenal dan juga menyukai brandnya tersebut. Seperti itu Kak. Oke, nah mungkin mau tanya dulu kali ya, siapa yang pernah ikutan eventnya CAF buat teman-teman yang cowok? Udah pernah belum ada yang ikutan eventnya CAF? Belum ya? Apa? Ikutan apa? Waktu CAF lagi ngadain konser sama Malik. Terus kalau yang teman-teman
yang girls nih, ada yang pernah ikutan eventnya Emina yang Eureka nggak? Ada ya? Ada belum? Atau ada yang ikutan eventnya Wardah? Ya, ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, ini mungkin untuk teman-teman yang cowok, CAF itu community-nya banyak banget, teman-teman. Nah, teman-teman harus join ya. Di CAF itu ada community anak-anak kreatif. Bahkan sekarang kayaknya lagi ada community anak-anak Roblox-nya juga ada. Yang suka sport juga ada, ya e-sportnya ada, sepedaan ada, motoran ada, gitu ya. Yang pencinta gunung juga ada. Nah, ini penting banget ya untuk di masa teman-teman nih, kalau boleh mungkin dibilang gini ya, masa-masa SMA kamu jangan sampai kehilangan hal ini. Nah, yang pertama itu adalah bangun dan gabung ke komunitas yang teman-teman sukai gitu. Kan pasti beda-beda ya preferensinya ya. Kak, aku sukanya masak, mungkin untuk yang girl. Kak, aku sukanya yang make upan. Kak, aku sukanya yang mungkin ngerajut atau buat sesuatu. Kak, aku sukanya jadi konten kreator. Atau cowok-cowok juga mungkin beda ya. Kak, aku sukanya yang tadi ya olahraga ekstrim. Atau aku sukanya game online aja, Kak. Nah, sebenarnya apapun yang teman-teman sukai itu tuh punya komunitinya. Nah, coba gabung di community itu dan tingkatkan skill teman-teman. Jadi gak hanya sekedar hobi doang, guys. Apalagi teman-teman masih muda ya. Hopefully ke depannya kalau skillnya udah semakin bagus, terasa, bisa jadi itu jadi profesionalismenya teman-teman nanti ke depan. Gitu kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi join aja nanti, apalagi di Paragon kita punya banyak banget community yang bisa teman-teman ikuti. Nah, kalau tadi ditanya gitu ya, seberapa work sih gitu ya ketika orang-orang udah main di digital semua, kita malah masih sibuk nih main di offline gitu kan, buat agenda offline, buat macam-macam activity gitu. Nah, kalau ditanya seperti itu teman-teman gitu ya, ada beberapa hal gitu ya yang emang nggak bisa tergantikan oleh digital gitu ya. Digital itu sifatnya dia bisa menjangkau lebih banyak. Memang kita ngepost dari Jakarta, bisa jadi postingan kita nyampe ke US, bisa jadi kan orang US nyari akun kita, ketemu lihat postingan kita, bisa kan. Kita posting, orang di UK bisa lihat postingan kita, tahu nih kita mau buat agenda apa, bisa kan, mereka tahu kan. Nah, digital itu hanya bisa memfasilitasi jangkauan, coverage, tapi secara emosional, human touch-nya digital itu kurang gitu teman-teman. Nah, kita di Paragon kita pengen ngasih experience yang bener-bener full nih ke para konsumen kita, ke para audiens kita. Jadi balance ya, baik digital maupun di offline-nya. Kita infoin agenda-agenda apa, inovasi-inovasi apa yang kita punya, produk-produk baru apa yang kita ada, itu kita masif di digital. Di offline-nya kita buat activation-nya. Jadi teman-teman bisa nyobain langsung nih gitu ya. Dan harapannya trust-nya juga kebangun. Selama ini katanya produk Emina tuh memang di konten ya, katanya produk Emina tuh bagus. Masa sih gitu? Kan teman-teman baru taunya dari konten ya, baru di digital. Aku pengen deh nyobain langsung. Terus bisa kumpul nih sama community anak-anak Gen Z juga. Datanglah ke Eureka gitu dengan berbagai activation-nya. Ketemu deh tuh anak-anak Gen Z yang sama preference-nya, kesukaannya, hobinya gitu. Jadi kita tetap mempertahankan ini karena kita yakin ada beberapa hal emosional gitu ya, personal touch, branding trust-nya, credibility-nya itu yang hanya bisa dirasakan ketika teman-teman bersentuhan langsung dengan produk kita, dengan teman-teman Paragonnya, dengan activity-activity-nya gitu ya. Hopefully nanti dari live experience itu engagement-nya juga makin kerasa nih, oh ternyata tuh Paragon tuh brand-brandnya tuh segini loh, kayak gini loh ekosistem yang dibangunnya gitu, tuh udah bisa lebih kebayang lagi gitu. Oke, nah buat kalian yang punya kegemaran atau kesukaan, apalagi yang suka main Roblox ya kak ya, atau mungkin yang cewek-cewek suka masak dan sebagainya, mungkin boleh dicari-cari komunitas-komunitas yang sesuai dengan kesukaan kalian gitu ya. Di Paragon juga menyediakan tempatnya ya, ranahnya ya kak, silahkan kalian
cari lebih lanjut lagi nanti untuk mengulik-ngulik lagi. Oke, kita next pertanyaan Zara. Zara pengen ngasih pertanyaan, silahkan. Nah, event offline ini kan seringkali memperkuat exposure online ya. Bisa dijelaskan nggak sih Kak, bagaimana Paragon mengintegrasikan event offline dengan konten digital agar promosi lebih efektif dan audiens merasa terlibat nih secara langsung? Seperti itu. Oke, sebenarnya tadi udah hampir dijawab juga tadi ya dengan pertanyaan sebelumnya teman-teman nih. Kayak tadi ya, kita ada activity apa, misalnya tuh kalau di CAF tuh sekarang lagi seringnya itu tuh running ya. Running bareng timnya CAF ya, biasanya tuh ada siapa KOL-nya yang kita ajak join bareng gitu ya. Nah, promosinya pasti itu di, kalau nggak di CAF Everyday atau enggak di CAF Brotherhood gitu ya, second account-nya officialnya CAF. Itu postingan itu kan selalu ada gitu, jadi apapun aktivitinya yang di offline selalu kita masifkan di digitalnya. Jadi tadi ya, even teman-teman yang belum bisa join pun udah bisa merasakan nih, wah ternyata ada acara kayak gini tuh hype-nya kayak gini banget loh gitu. Oke deh, nggak apa-apa, aku hari ini nggak bisa ikut kali ini, maybe next acara aku akan upayakan deh untuk ikut gitu teman-teman. Makanya kita apapun agendanya, apapun acaranya, selalu kita amplifikasi lagi ke digital lagi gitu. Event Paragon nih, kalau misalnya mau rekrutmen ke kampus, pasti kita buat posternya. Jangan lupa ya teman-teman, nanti misal teman-teman UI gitu kan, teman-teman UI datang ya, kita ada Paragon Campus Day, di mana posternya kita up gitu. Atau kayak kemarin OMG, ini teman-teman mungkin ada yang datang, OMG itu kemarin kita buat lip parade gitu ya di Kota Tua. Nah itu juga gila-gilaan banget ya gitu. Nah, dan memang digitalnya itu bukan hanya pre-event ya teman-teman, bukan hanya satu poster. Biasanya nih misalnya ada event kayak si OMG itu ya, beauty parade itu, satu event itu tuh kontennya bisa jadi lebih dari 20 di digital ya, dengan berbagai channel gitu. Jadi benar-benar kita bisa manfaatin tadi ya, ketika orang yang tadinya belum tahu jadi tahu, yang tadinya nggak kebayang jadi lebih kebayang, yang nggak bisa datang jadi mau datang, dan yang udah datang bisa ngajak yang lain lagi nih buat datang. Seru banget tuh, kalian harus datang gitu. Nah jadi harapannya terus bergulir ya impactnya, karena kita manfaatin di digital ini juga. Oke, nah buat kalian yang pengen kepoin lebih lanjut, mungkin nanti gunakan Instagram kalian untuk cari-cari akun linknya CAF atau mungkin Emina terkait event-event yang sedang diselenggarakan. Ya silahkan ikuti ya Kak ya. Nah pertanyaan terakhir nih Kak, izin. Setiap event Paragon ini kan selalu memiliki maknanya tersendiri. Nah apa strategi agar event ini tetap terkesan, relevan dan juga selaras? Nah dengan nilai perusahaan sehingga peserta itu dapat merasakan pengalaman yang autentik dan inspiratif. Silahkan Kak. Oke deh, ini last question ya? Last question. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Oh udah ya. Oke. Nah sebenarnya tuh ini tuh juga nggak terlepas ya dari teman-teman tadi ya, gimana nih biar orang-orang itu yang hadir ya, yang lihat konten digital maupun yang datang langsung ke offline, itu dia bisa merasakan value-nya kita gitu ya, bisa tahu nih apa sih message yang mau kita sampaikan gitu. Nah ini tuh cara ngejahitnya gimana sih teman-teman gitu. Nah kalau tadi kan sebenarnya awal-awal banget kita tuh cerita ya, ada manifesto, ada story campaign. Nah itu tuh gak hanya relate ke visual aja, tapi juga relate ke masing-masing activity yang mau kita bawa gitu. Jadi apapun nanti experience-nya teman-teman di offline activity-nya kita maupun ngelihat konten digitalnya kita, itu udah merasa engage, udah ketahuan nih, oh ini mah Wardah, oh ini mah Labore, ini mah Art Love Life, ini CAF gitu. Terus ada movement, tiba-tiba ada acara apa gitu ya, oh ini pasti Paragon gitu. Kebayangnya memang nggak hanya visual one things, but one side lainnya itu adalah activity-nya. Kita juga sesuaikan nih activity-nya itu yang benar-benar bisa ngasih experience teman-teman lebih kebayang inovasinya di Paragon itu seperti apa.
Kalau nanti kerja di Paragon, teman-teman tuh akan berperan sebagai apa. Kalau jadi ekosistemnya Paragon, teman-teman tuh akan dapat manfaat seperti apa. Itu udah juga terbayang nih dari activity-activity-nya gitu. Oke, mantap sekali untuk setiap pertanyaan yang sudah dijawab, sangat luar biasa dari Kak Nelly dan menjadi insight pengetahuan yang baru buat kita juga. Sebelum kita beranjak ke sesi Q&A, nanti ada beberapa yang ingin bertanya nih Kak ke Kakak gitu ya. Kita saksikan dulu ada seni tari yang akan tampil nih Kak dari SMK TGI, mungkin untuk menemani break sebentar kita. Keren banget ya teman-teman pertunjukan tari dari tim tari SMK TGI. Nah, selanjutnya ini bakal ada apa nih Bu Sekar? Wah, ini kayaknya yang sudah punya pertanyaan udah dikirim nih ya ke question boxnya SMK TGI di Instagram gitu ya, kita kumpulkan ya. Ada beberapa orang yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan, jadi kita akan bacakan pertanyaannya.
Oke, mohon tenang semuanya. Boleh tenang dulu teman-teman. Di sini aku bakal bacain dulu nih sesi tanya jawab di media sosial kita yang udah ada di Instagram. Nah, yang pertama mungkin dari Brianma underscore. Nah, dia nanya nih Kak, Paragon ini kan lebih suka bikin kampanye yang viral atau yang berdampak jangka panjang? Prefer yang viral atau yang berdampak jangka panjang? Yang berdampak jangka panjang yang viral. Ya, jadi di kita teman-teman viral tadi ya, viral itu hal yang baik ya karena bisa meningkatkan awarenessnya orang-orang sama Paragon, awarenessnya orang-orang sama brand kita gitu. Tapi kalau viral aja tapi nggak ada konten yang ngasih kebermanfaatan lebih untuk konsumen maupun untuk audiens kita di luar, ya sayang dong gitu kan. Kayak nggak tahu ya, misalnya ada konten joget-joget doang tanpa ada hal yang baik yang diinformasikan terus viral, itu gimana gitu ya, kita nggak main di situ gitu ya, kita tetap join the trend, harapan kita viral tapi harus ada konteksnya nih, kita mau bawa komunikasi apa gitu. Sebenarnya tergantung ya teman-teman ya, karena kan ada orang-orang yang nyarinya viral aja, ya udah apa yang penting mah gue viral gitu. Nah tapi kalau di Paragon kita enggak ya, bahkan kadang kita menyadari viral itu adalah target sekaligus bonus ya buat kita gitu. Target ya pasti kita targetin dia akan viral, tapi kalau enggak pun ya berarti memang tadi kita harus improvement apa yang kurang gitu, atau jangan-jangan secara tren belum masuk, secara bahasa komunikasi belum masuk gitu. Jadi kalau ditanya mau gimana, maunya ya kontennya bermanfaat sekaligus viral pasti. Sudah terjawab ya teman-teman ya. Oke, kita akan next question nih Kak. Oke. Dari My Imut namanya. Kak Nelly mau nanya, ada nggak campaign Paragon yang paling terkesan nih buat timnya? Campaign Paragon yang paling berkesan ya, oh mungkin ini ya teman-teman, tahun ini gitu ya, Paragon tuh usianya udah 40 tahun gitu, alhamdulillah ya gitu. Dan kita tuh ulang tahun itu di Februari awal tahun kemarin, dan untuk pertama kalinya juga gitu ya, ngerasa kayak kita tuh ulang tahun bertepatan sehari sebelum Ramadan. Jadi tanggal 28 Februari ya teman-teman. Terus kita ngadain acara gede. Campaignnya kita kasih nama P40 gitu ya. P40 Game On namanya gitu ya. Hopefully di 40 tahun ini kita bisa lebih masif lagi nih cara bermainnya, lebih strategis lagi, lebih ngasih kebermanfaatan yang lebih lagi nih untuk masyarakat gitu. Jadi memang campaign-nya itu ini ya, the day-nya ya, the peak-nya itu tuh sehari sebelum Ramadan. Terus juga untuk activation-nya ya, kita tuh buat film pendek tentang foundernya kita, tentang Ibu Nur gitu ya. Teman-teman nanti bisa nonton ya di YouTube-nya Paragon. Itu kita buat film semi autobiografi gimana sih Paragon bisa ada gitu ya. Terus juga di momen ulang tahun itu banyak banget lah hal-hal menarik yang bisa kita dapetin. Kayak kemarin tuh teman-teman Paragon juga outing corporate gathering ke Malaysia. Terus ya ada beberapa benefit lah kayak menurut kita tuh ini tuh nice banget untuk buat teman-teman Paragonian happy gitu ya. Teman-teman internal ya, kita tuh nyebutnya para internal Paragon itu jangan Paragonian gitu. Jadi kayaknya ya P40 itu Paragon ulang tahun ke-40 itu tuh kampanye ya ke eksternalnya dapet, ke internalnya juga buat happy gitu. Jadi itu sih kerasanya. Wah, bisa dibayangkan betapa berkesannya juga acaranya, mana H-1 sebelum puasa ya Kak, Ramadan dan sebagainya, itu sangat luar biasa. Apalagi ada acara keluar ke Malaysia dan sebagainya, membuat happy para internal dari Paragonnya itu sendiri, jadi bekerja lebih semangat lagi nanti ke depannya. Oke, next Zahra. Oke, pertanyaan selanjutnya dari akun bernama Alika Tiffany. Kak, tantangan paling susah buat tim kreatif Paragon tuh apa sih? Tantangan paling susah ya teman-teman. Mungkin
akan beda-beda ya, tergantung nanti di perannya apa ya gitu. Tapi secara keseluruhan gitu, kalau misalnya kita lihat tantangan hari ini gimana, di digital ya terutama ya gitu. Sekarang itu tuh yang main di beauty industry itu banyak banget. Ya mungkin relate juga ya teman-teman ya, yang di tourism, yang di desain, yang di perfilman gitu ya. Semakin banyak orang-orang kreatif, ya kan? Pasti kan tahu kan gitu. Semakin banyak juga anak-anak muda itu tuh yang punya ide-ide keren, ide-ide gede, dan itu tuh relate gitu dengan kehidupan sekarang. Nah, jadi tantangan kita tuh gimana ya gitu ya, kita bisa menghadirkan fresh ideation, kreativitas yang baru, tapi tetap relate dengan value-nya kita, dan itu disukai sama audiensnya kita dan konsumennya kita. Gitu, itu secara general ya Kak, gitu. Tapi kalau misalnya lebih ke peran masing-masing ya, masing-masing pasti punya challenge-nya sendiri sih gitu. That's why kenapa tadi ya, kita harus punya value yang clear, terus story campaign yang jelas, dan target audiensnya siapa, jadi biar lebih terarah sih. Challenge-nya gimana sih kita bisa unlock-nya gitu. Oke, terima kasih Kak Nelly. Ini mungkin the last question juga nih Kak untuk sesi Q&A dari Ataf Instagramnya. Pernah nggak sih Kak ada ide campaign, tapi itu idenya nggak dipercaya, tapi sukses gitu Kak? Idenya nggak dipercaya awalnya ya, mungkin ya, tapi sukses. Tapi sukses. Kalau di Paragon ya teman-teman, ini alhamdulillahnya setiap orang, setiap karyawan itu dikasih kepercayaan untuk bisa eksplorasi idenya gitu. Jadi tetap misalnya nih nggak dipercaya mungkin ya, atau misalnya dibantah kayak idenya belum masuk nih gitu. Tapi bisa jadi memang itu idenya itu belum kebayang sepenuhnya sama kita konsepnya seperti apa gitu. Tapi ketika memang itu idenya udah, konsepnya udah mateng tadi ya, udah ada datanya, udah bisa teman-teman present dengan baik gitu ya. Ya so far sih kita diterima-terima aja, dan bahkan Paragon itu kita banyak banget nyobain hal-hal yang sebelumnya tuh kita ngerasa kita kalau sendiri ataupun di luar kayaknya kita nggak bisa deh nih nyobain hal ini, ngewujudin hal ini, buat hal ini jadi nyata. Tapi di Paragon alhamdulillah kita dikasih kesempatan untuk bisa berkarya lebih lah ya teman-teman gitu. Jadi ya so far apapun yang kita kerjakan ya harapannya sih bisa oke lah, bisa lebih smooth lagi ke depannya. Oke, nah sudah terjawab ya teman-teman semua atas pertanyaan yang sudah kita simpulkan ya Zar ya pada talk show hari ini gitu. Terima kasih Kak Nelly sudah berkesempatan hadir di SMK TGI ini, memberikan insight bagi kami semua yang ingin berkembang dan maju. Luar biasa, dari pembahasan hari ini kita banyak belajar bahwa desain, produksi media, dan juga event itu saling terhubung. Nah, dalam membangun sebuah citra brand. Nah, untuk meningkatkan engagement juga dan menciptakan pengalaman yang berkesan. Terima kasih banyak waktunya Kak Nelly dari Paragon selaku Corporate Communication Lead di Paragon Corp. Oke, silakan Zak. Oke, buat teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dari Kak Nelly. Semoga apa yang Kak Nelly jelaskan tadi itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Inovasi komunikasi dan produksi media dalam membangun citra brand kosmetik. Salam kreatif dan tetap semangat berkarya.